Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua ketika menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Dan ini tentunya satu hal yang sangat tidak bisa kita lupakan, saudaraku. Kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni, tetapi untuk kita lupakan itu adalah hal yang paling sulit. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut keadilan, saudara ya. Menyangkut keadilan. Sampai saat ini kita umat Kristen belum merasakan yang namanya keadilan. Kita umat Kristen sampai tahun 2023 ini kita belum merasakan yang namanya keadilan. Keadilan tentang apa? Keadilan tentang berdirinya rumah ibadah. Sulit sekali Bapak Ibu. Dengan alasan, kalau menurut saya itu alasannya tidak jelas. Tetapi ketika teman-teman kita dari seberang, ketika mereka ingin membangun rumah ibadah, sepertinya dengan begitu mudah, dengan begitu gampangnya mereka bisa membangun rumah ibadah, bisa membangun tempat untuk mereka sholat. Sementara kita harus memiliki izin dari RT, RW, masyarakat setempat, tanda tangan, bahkan sampai ke atas, saudaraku, itu semua harus punya izin. Sementara teman-teman kita dari seberang tidak perlu itu semua, saudara. Kapanpun, dimanapun, kalau mereka punya uang dan mereka sepakat ingin bangun, ya bangun jadi, saudara. Berbeda dengan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa harapkan, saudara? Gereja bisa mereka robohkan. Gedung gereja sangat gampang bagi mereka untuk merobohkan. Tetapi gereja yang sesungguhnya, bait Elohim yang sesungguhnya yang ada di dalam hati dan pikiran kita, mereka tidak akan bisa robohkan, saudaraku. Oleh karena itu mari kita hari-hari ini semakin gencar, semakin giat untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberitakan kabar baik, agar orang-orang di sekitar kita tidak hidup, tidak terbelenggu, tidak terikat dengan ikatan agama, tidak terbelenggu dengan ikatan agama, saudaraku. Orang-orang yang terbelenggu dengan ikatan agama, maka orang tersebut seperti yang kita lihat di media sosial, seperti yang kita lihat di awal video tadi, saudaraku. Saya teringat ya, ketika nantinya kita berhadapan dengan hakim yang maha adil. Karena semua kita pasti akan berhadapan dengan hukumnya Tuhan. Dengan hakim yang maha adil. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun yang bisa lari, yang bisa undur dari hukum adilnya Tuhan. Dari keadilannya Tuhan. Kalau hukum dunia itu bisa disogok. Ya, siapa yang banyak ini Bapak Ibu, maka orang itu yang menang. Tetapi mengenai hukum akhirat nantinya, ketika berhadapan dengan hukum Tuhan, dengan keadilannya Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyogok. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lari, yang bisa mundur, yang bisa maju. Ketika diperlihatkan nanti semuanya, aktivitas kita, kehidupan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita masa di dunia ini, ketika diperlihatkan oleh hakim yang maha adil nantinya, kita tidak bisa berbuat apapun. Kita tidak bisa membela diri. Jangankan untuk membela orang lain, untuk membela diri kita saja itu tidak bisa. Bukan sulit. Kalau sulit berarti ada kemungkinan bisa. Tetapi ini tidak bisa, saudara. Benar-benar tidak bisa. Nantilah akan banyak orang kita melihat. Di situ timbul penyesalan yang luar biasa, tetapi semua sudah terlambat. Di dunia ini teman-teman kita boleh mereka membanggakan diri karena hukum tanda kutip berpihak kepada mereka. Tetapi nanti ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, semua diperlihatkan, mereka tidak bisa lari sejengkal pun, mundur tidak bisa, maju tidak bisa, hanya berdiri di tempat, terbengung, merenungkan, dan menyaksikan setiap apa yang dilakukan masa di dunia ini. Diperlihatkan semuanya. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Di situ timbul penyesalan Bapak Ibu.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mau tidak mau, semua manusia pasti akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Siap tidak siap, pasti semua manusia tidak terkecuali akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Kalau dalam Alkitab, hakim yang maha adil itu adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau dalam iman saya yang lama, digambarkan hakim yang maha adil itu adalah Isa Al-Masih. Dia adalah satu-satunya pribadi yang maha adil. Digambarkan dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah hakim yang maha adil. Digambarkan juga dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Digambarkan juga dalam sebuah hadis bahwa Isa Al-Masih ini ketika lahir, satu-satunya bayi yang tidak disentuh atau tersentuh oleh kuasa kegelapan atau kuasa iblis setan, itu Isa Al-Masih. Yang lain semuanya tersentuh. Dia tidak bisa tersentuh. Dan dia tidak disentuh sama sekali. Siapa dia? Ya. Kenapa dia dikatakan kalimatullah, kalamnya Allah? Kenapa dia dikatakan ruhullah, rohnya Allah? Banyak orang yang menyangkal tentang roh Allah dan kalamnya Allah. Banyak orang menyangkal tentang dia adalah hakim yang adil. Banyak orang yang menyangkal bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Masa di dunia ini mereka boleh menyangkal, tetapi nanti ketika saatnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyangkal. Bahkan Alkitab mencatat, ya, Alkitab mencatat, bila engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Aku tidak akan mengakui engkau di hadapan para malaikat-malaikat di surga, Bapak Ibu. Ketika kita tidak diakui, saudaraku, penyesalan yang luar biasa terjadi pada diri kita. Tetapi semua itu sudah terlambat. Masanya itu adalah di dunia ini. Ya, masa penentuannya adalah masa kita di dunia ini. Kita percaya kepada dia atau kita menolak dia, bahkan kita menghina, mengolok-olok. Pengikut dia pun kita hina, kita cemooh. Pengikut dia pun teraniaya. Untuk tempat ibadah saja itu sulitnya minta ampun. Saudaraku, saya teringat di dalam kitab Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Di situ ditulis, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah kita yang membawa damai karena kita akan disebut anak-anak Elohim. Siapapun yang membawa damai, mau agama apapun dia, kalau dia membawa damai, maka orang itu akan disebut anak-anak Elohim. Damai yang sesungguhnya, damai yang sebenarnya adalah damai di dalam Tuhan, damai di dalam Kristus. Maka ada pujian yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dia adalah jawaban hidup kita, saudaraku. Yesus Kristus, satu-satunya jawaban hidup kita, dia, saudaraku. Ya, dia. Maka damai, sejahtera, sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di dalam dia. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kita selalu merasakan damai, merasakan sukacita. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ketika kita membawa shalom ya Tuhan, kita akan disebut anak-anak Elohim. Kita akan disebut anak-anak Tuhan, saudaraku. Maka berbahagialah siapapun yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Di ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Jadi orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri, penuh dengan sifat sombong, sifat tamak, orang tersebut tidak akan bisa melihat Tuhan.
Orang tersebut tidak akan bisa melihat Elohim karena hatinya dipenuhi dengan amarah, hatinya dipenuhi dengan iri, hatinya dipenuhi dengan dengki. Maka yang lahir semuanya adalah hal-hal yang merugikan orang lain bila hatinya tidak dipenuhi dengan shalomnya Tuhan, tidak dipenuhi dengan roh Tuhan, tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang tersebut tidak akan bisa melihat Elohim. Justru orang itu tingkah lakunya itu sangat disayangkan, ya. Tingkah laku orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Elohim itu adalah tingkah lakunya itu sangat kita sayangkan, saudaraku. Dunia orang tersebut tidak ada, akhirat pun tidak ada. Ya, dunia tidak ada, akhirat juga lebih-lebih lagi, saudaraku. Maka dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Elohim. Saya akan ulangi ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Lalu Bang Effendi, bagaimana mereka seperti di video tadi? Anak siapa mereka? Ya, tempat ibadah dirobohkan dengan alasan yang tidak jelas, saudaraku. Kita melihat tadi saudara-saudara kita menangis, mereka menangis ketika rumah ibadah mereka dirobohkan. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang opung-opung sampai sujud minta ampun, jangan ganggu rumah ibadah kami, biarkan kami beribadah. Sampai segitunya kita, saudaraku. Ya, sekali lagi, mereka bisa merobohkan gereja. Dalam artian hal di sini yang saya maksud adalah gedung gereja bisa mereka robohkan. Izin gedung gereja bisa mereka hambat, tetapi gereja yang sesungguhnya, bait Elohim yang ada di dalam hati dan pikiran kita, tidak bisa mereka robohkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bait Elohim itu harus kita bawa. Ya, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus membawa gerejanya Tuhan. Gereja Tuhan harus tumbuh dalam hati dan pikiran kita. Nah, baik saudaraku ini kasih Tuhan, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan sungkan-sungkan untuk bersaksi. Jangan sungkan-sungkan untuk melakukan penginjilan, saudaraku. Ya, kita lihat keadaan dunia ini, situasi itu, detik-detik kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu sudah semakin dekat, saudara. Jadi jangan lagi banyak bercanda, jangan lagi banyak bermain-main. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, ayo kita lakukan. Saudara yang sibuk, pergunakan apa yang bisa saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang punya talenta di dalam doa syafaat, Bapak Ibu pergunakan talenta itu untuk mendoakan kami yang melakukan penginjilan full time. Jadi siapapun di antara kita, tidak ada istilah kita tidak bisa melakukan penginjilan. Kita punya talenta masing-masing. Mari kita pergunakan talenta itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.